Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi ya dengan saya, Mas Irul. Nah, di kesempatan ini, saya akan coba berbagi lagi informasi seputar info GTK, seputar nomor registrasi guru atau NRG, dan kaitannya sama TPG. Nah, kita akan coba bahas lebih dalam itu informasi penting terkait calon penerima tunjangan profesi guru. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Mari kawan-kawan kita simak sama-sama pada video berikut ini. Nah, Sobat YouTube sekalian, apabila kalian itu sudah lulus PPG dan nomor registrasi gurunya sudah ada ya, tentu saja kalian pasti pada nunggu ya, kira-kira kapan nih validnya kan gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat info GTK itu masih maintenance gitu. Nah, sekarang kita coba bahas beberapa hal. Yang pertama, ini jawab pertanyaan dari beberapa rekan ya. Apakah NRG itu sudah terbit? Nah, NRG itu sudah tampil di info GTK ya kawan-kawan, pada bagian KSG. Artinya NRG-nya itu sudah terbit. Jadi NRG yang ada pada kolom KSG itulah yang dinamakan NRG. Nah, jadi nggak usah bingung ya, KSG itu ibaratnya aplikasi atau lembaga yang mengeluarkannya dan NRG itulah nomornya. Kemudian ada teman-teman lagi yang bertanya, apakah NRG pada Simtun itu akan terbit? Nah, kalau yang di atas ini terbit, insya Allah yang Simtunnya ya pasti otomatis terbit gitu ya. Yang penting yang di sininya terbit. Terus ada pertanyaan lagi, apakah ada kemungkinan terjadi perbedaan data pada Simtun dan KSG? Nah, kalau melihat dari yang lalu ya atau yang lama itu ada saja ya, ada satu atau dua orang yang mungkin saja terjadi perbedaan, baik di nama, tanggal lahir atau yang lainnya ya. Tapi idealnya itu harusnya sama, biar warnanya itu warna valid nanti yang tampil, bukan warna merah. Oke, kemudian ini yang sekarang lagi viral ya, kesarin dulu ya ntar, nggak bisa ya. Nah ini, kenapa info GTK itu tidak bisa diakses? Jadi kalau sekarang kalian cek info GTK itu nggak bisa diotak-atik ya, nggak bisa diakses gitu. Jadi kawan-kawan, kalau kalian mendapati nggak bisa akses info GTK, tampilannya itu masih dalam perbaikan, nggak usah khawatir ya. Memang masih ada maintenance yang kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, kemungkinan besar akan ada update terbaru beberapa hari kemudian. Nah, kalau kalian itu cari informasi dari ini ya, ada channelnya Mimin Belakang Layar sama Gewa Kepo, kalian akan paham ya, kenapa info GTK itu tampilannya kayak gitu. Nah, menurut informasi yang ada, itu akan ada ini ya, uji coba. Nanti akan muncul tampilan uji coba yang mana kemungkinan besar akan dilakukan di hari Senin atau Selasa, tapi paling Selasa katanya gitu ya. Jadi kalian silahkan coba cek channelnya itu ya, Mimin Belakang Layar atau Gewa Kepo, informasinya lebih akurat atau lebih valid gitu ya. Jadi kalau info GTK-nya masih problem nggak usah khawatir ya, tunggu aja nanti hari Selasa mudah-mudahan sudah bisa dan semoga saja kalian punya data-data semua itu udah valid. Nah, terus ada yang bertanya, sebenarnya validasinya itu udah jalan atau belum sih gitu ya? Ada beberapa informasi yang mengatakan sudah berjalan ya. Katanya validasi pertama itu sudah selesai dan ada yang bilang katanya 30% ke atas itu udah oke gitu. Ada juga yang kemarin dapat info 50% ke atas kayaknya sudah oke lah gitu ya. Jadi kalian bisa ngecek di channelnya yang saya sebut tadi, mudah-mudahan di sana lebih detail kalian dapat informasinya. Oke, berikutnya. Nah, ini validasi pertama. Nah, validasi tahap pertama sudah selesai dan akan segera tampil pada info GTK sekitar hari Selasa ya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, ada update penting untuk kepala sekolah ya, khususnya operator nanti ya. Pastikan operator telah membentuk rombel sesuai aturan ya, rombel yang valid tentunya ya.
aturan-aturannya itu ada, jadi silahkan dibaca sendiri untuk kawan-kawan. Nah, tugas tambahan sebagai kepala sekolah itu harus diisi lengkap mulai dari TMT dan nomor SK-nya. Nah, kalau TMS-nya itu bisa dikosongin ya. Maksudnya untuk terakhirnya gitu bisa dikosongin. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, harus diisi dengan baik. Nah, validasi yang dibilang tadi ini kan ada tahap pertama, itu biasanya lebih lebih cepat bagi teman-teman guru yang ngajarnya itu udah 24 jam linier dan full tatap muka gitu ya. Jadi bukan ada tambahan-tambahan lain. Kan untuk memenuhi 24 jam itu bisa dipenuhi dari berbagai macam cara gitu ya. Salah satunya memang ngajar itu 24 jam linier atau lebih ya, dan tatap muka. Tapi ada juga yang nggak bisa memenuhi menggunakan langkah ini, sehingga perlu tugas tambahan utama ya, seperti kepala laboratorium dan sejenisnya. Tapi ada juga yang itu juga nggak bisa gitu, jadi harus dipenuhi dengan tugas tambahan yang lain ya, seperti nanti koordinator P5 dan lain sebagainya. Nah, ini ada teman-teman yang dari SMK ya, kemarin tuh tanya terkait hal ini. Nah, PKL pada SMK itu kayaknya belum divalidasi untuk tahap pertama. Tapi nanti mudah-mudahan aja udah segera divalidasi di tahap berikutnya ya. Atau berharap aja di tahap 1 ini udah mulai masuk. Terus ada juga teman-teman yang sempat tanya gini, misalnya ngajarnya itu di SMA kelas 2 itu. Nah, itu kan biasanya kalau mapel pilihan itu agak lambat gitu ya, validasinya. Nah, kemarin itu ada informasi katanya semoga saja yang ngajar seperti itu ya valid juga di tahap awal ini. Nah, gitu kawan-kawan ya. Tapi meskipun nanti nggak valid, jangan jangan langsung kaget ya, karena bertahap. Jadi yang pertama nggak valid, bisa saja nanti validnya di tahap kedua, tahap ketiga gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian nanti kalian perlu memperhatikan NIK pada Dapodik. Nah, itu harus valid Dukcapil. Jika belum valid, segera perbaiki dan lakukan sinkronisasi data agar bisa valid. Selain di Dukcapil, kalian biasanya bisa ngecek ya di SIM PKB itu kalian bisa cek juga ini langsung apakah benar-benar valid atau tidak. Jadi kalau memang udah valid ya aman, kalau masih belum ya segera diperbaiki selagi masih ada waktu. Begitu pula pada NPTK kawan-kawan, harus valid ya. Nah, ini ada juga teman-teman yang kemarin bertanya kalau misalkan ada yang namanya pakai gelar, ada yang tidak. Nah, kalau memang dia itu statusnya valid sih oke-oke aja. Tapi kalau nggak valid ya harus diperbaiki ya supaya nanti nggak mengganjal di kemudian hari. Berikutnya kita masuk pada khusus ASN. Rekening penerima tunjangan sedang diverifikasi oleh pusat untuk menghindari gagal bayar. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang bertanya, ini rekeningnya dari mana? Nah, nanti ini kita akan dikasih rekening. Ya, jadi rekeningnya itu nomornya akan muncul otomatis gitu ya. Tapi saat ini nomor rekeningnya masih diverifikasi. Kok diverifikasi gimana? Nah, dikhawatirkan rekening-rekening yang dibuat atau sudah dibuat itu nantinya ada yang problem. Nah, problemnya macam-macam alasannya ya. Mungkin ada yang sudah nggak aktif, dorman, atau sejenisnya ya. Itu harus diverifikasi bahwa benar-benar siap menerima dana. Jadi kalau udah siap-siap menerima dana ya nanti pasti akan ditindaklanjuti dan lebih cepat cairnya. Nah, kawan-kawan, jadi ini beberapa informasi tambahan penting bagi kalian yang siap menerima tunjangan profesi guru. Nah, bagi kalian yang nantinya itu ternyata nggak valid tahap pertama atau belum valid ya, nggak usah terlalu bingung, stres, dan lain sebagainya, karena itu bertahap, kawan-kawan. Jadi bisa saja nanti validnya tahap 1, bisa juga validnya tahap 2, dan tahap 3, dan seterusnya. Nah, gitu kawan-kawan ya. Jadi nggak usah terlalu itu ya, mikir ya, wah gimana nih ya. Selagi data-datanya kita aman, insya Allah segera valid. Kemudian masalah info GTK, kok masih nggak bisa diakses? Nggak usah bingung, tunggu aja hari Senin atau Selasa nanti akan normal kembali.
Oke, gitu aja kawan-kawan ya. Mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak, sampai jumpa pada video kami berikutnya.